Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tennis Taraken Desita volume 3 part 6. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Sarut dihempaskan oleh kabut hitam, Fran mengambil kesempatan. Fran memanfaatkan keterbukaan Sarut. Fran menebas tangan kiri Sarut hingga terpotong. Teriakan rasa sakit bergema di seluruh ruangan. Miliam bergegas mengikat Sarut dan menahannya. Satya yang tidak percaya bahwa Sarut seorang pengkhianat, Satya menangis. Padahal Sarut sudah merawat dua bangsawan sejak kecil. Pak Tua songong yang melihat kejadian ini, Pak Tua menyesal. Dia merasa tidak pernah memberi kasih sayang kepada dua bangsawan. Pak Tua mengajak Satya ke ruang lain agar pikirannya tenang. Sedangkan Fruto, sang kakak, dia terlihat sangat santai dan tenang. Fruto meminta Sarut untuk menjelaskan semuanya apa yang terjadi. Dan jika kamu memberi informasi, aku tidak akan membunuhmu. Sarut yang tidak mau memberi informasi apapun, Sarut malah meminta Fruto agar membunuhnya. Fruto sebagai calon raja, tentu saja dia harus tegas. Fruto menyiksa Sarut. Teriakan rasa sakit bergema, bahkan Fran sampai menutup mata dan telinganya. Fruto sangat kejam, bahkan dia tak kenal ampun. Setelah beberapa penyiksaan, Sarut mengaku bahwa dirinya penyusup dari kerajaan Radios sejak 10 tahun yang lalu. Sarut mencoba memperbudak kerajaan Pileas, lalu mencuri pedang Demon Sword Diablos. Sejak Sarut gagal memperbudak dua bangsawan karena gangguan dari Fran, Sarut membatalkan rencananya. Semua musibah yang terjadi kepada kalian semua, itu semua rencana dari Sarut. Berusaha sekeras apapun Sarut mencoba, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Fran dan Jisoo. Rencana membunuh, menangkap dua bangsawan, lalu mengirimnya ke kerajaan Radios untuk jadikan budak, itu semua gagal di tangan Fran dan Jisoo. Kemudian Fran meminta dua bangsawan untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Memang misi menyelamatkan kalian sudah selesai. Namun ini semua masih jauh dari kata menang. Jika kita lari dari sini, itu akan sangat berbahaya. Bisa-bisa para warga yang berada di pihak kita, mereka akan dibantai oleh Suarez. Fruto menambahkan, menembus pertahanan Suarez itu akan sangat sulit. Tapi kami berdua punya iblis yang setara dengan 100 orang. Dan itu akan kami gunakan dalam keadaan ketika nyawa kami terancam. Rencana tersusun rapi. Mereka bergerak menuju kerajaan Sidoran dengan Miliam dan Seremia sebagai pemimpin. Sedangkan Sarut yang sudah ditangkap, dia ditinggal bersama Carla sebagai pengawas agar Sarut tidak kabur. Namun sebelum penyerangan, Fran menjalankan rencananya. Fran meminta Claudio untuk menghubungi rekannya dengan menggunakan item komunikasi. Fran dan yang lainnya menerapkan aura yang menindas sebagai ancaman agar tidak membocorkan rencana bohong Fran dan yang lainnya. Setelah menerima laporan dari Sarut, dengan segera Claudio memberitahu Suarez. Dengan itu, Fran berharap beberapa dari prajurit Suarez akan pergi menuju pelabuhan. Dengan itu, penyergapan Suarez akan jauh lebih mudah. Singkat cerita, Fran dan yang lainnya telah sampai di gerbang kerajaan. Bagi Fran, memang ini gegabah. Tapi aku tidak perlu khawatir, karena aku punya dua putri. Tentunya kalian pasti tahu jalur yang aman. 7 orang bergerak melewati jalur rahasia. Fran membagi anggota menjadi 2 kelompok, 3 orang dan 4 orang. 3 orang menuju ruang tahta kerajaan. 4 orang termasuk Fran, mereka telah sampai di sebuah ruangan yang berkapat merah. Saat mengintip ruangan tersebut,
ruangan dipenuhi aura yang sangat menindas. Fran pun merasakan aura yang sangat akrab dengannya. Saat William memasuki ruangan, William mendapat tatapan tajam dari Varja, musuh yang terkuat saat ini. Mata Fran dipenuhi bintang-bintang. Musuh yang dinanti-nanti Fran telah muncul. Fran meminta yang lainnya agar segera pergi dari ruangan ini. Dan kalian jangan sampai mengganggu pertarungan terhormat ini. Fran meminta Urusi agar menjaga putri Jeremia. Mereka pun pergi. Fran merasa curiga kepada Varja. Entah kenapa Varja diam saja dan membiarkan dua bangsawan pergi. Jadi tujuan Varja yang sebenarnya membiarkan dua bangsawan dan yang lainnya pergi karena mereka pasti akan mengganggu. Pada awalnya Varja tidak setia kepada Raja Suarez. Varja mau mengikuti Suarez itu karena satu alasan, hanya ingin bertemu dengan musuh yang kuat. Pertarungan haus darah dimulai dengan dentuman pedang. Tebas dan mematikan dilancarkan. Mereka saling bertukar serangan. Yang satu menebas, yang satu menahan serangan. Bagi keduanya, tidak butuh waktu yang lama untuk menghancurkan seluruh ruangan. Meja kursi hancur, dinding pun retak. Pertarungan terlihat sangat sengit saat Varja memberi luka goresan kepada pipi Fran. Begitu pula dengan Fran, serangannya juga menggores pipi Varja. Luka yang mereka dapat itu bukan dari tebasan pedang, melainkan dari efek bentrokan pedang. Keduanya masih saling menunjukkan ahli berpedangnya. Tidak ada di antara mereka yang menggunakan sihir. Fran memiliki gelar pedang misteri tingkat tinggi, sedangkan Varja memiliki pengalaman bertarung yang lebih dari Fran. Pada akhirnya, mereka telah mencapai jalan buntu. Fran yang merasa kesulitan memberikan luka dengan pedangnya, Fran mencoba menerima beberapa serangan dari Varja. Fran melakukan itu, Fran hanya ingin melancarkan serangan balik yang mematikan. Fran tidak khawatir dengan luka yang diterimanya karena masih ada Shisho. Luka seperti apapun akan sembuh dalam sekejap. Sedikit demi sedikit, Varja mulai tertekan. Rasa pedangnya sudah tidak mampu. Varja melempar pedangnya ke arah Fran. Melihat itu, Shisho bingung. Apa yang akan dia lakukan setelah membuang pedangnya? Varja melompat mundur lalu memanggil pedang barunya dari item box. Itu pedang Soul Drain atau pedang penguras jiwa. Shisho menganalisis. Serangan 900, anggota parlemen 300, daya tahan 300, tingkat mana level A. Keterampilan menguras kekuatan lawan yang menjadikannya lebih kuat. Bagi Shisho itu pedang yang menarik. Bisa dibilang hampir mirip denganku. Varja mengayunkan pedangnya lalu melompat ke dalam pertempuran. Pertempuran haus darah sampai mati berlanjut. Di sisi lain diperlihatkan William dan yang lainnya yang sampai di ruang istana yang hanya ada pamannya Julius. William meminta Julius agar mengakhiri revolusinya dan menyerah baik-baik. Karena tidak hanya dirimu yang bisa menggunakan telepati jarak jauh. Dua bangsawan juga punya hal itu. Jika dua bangsawan mau, dua bangsawan bisa menggunakan Phileas untuk melawanmu. Julius marah, jangan bercanda. Kau tidak tahu malu, apakah kau berniat meminta bantuan? Dasar pengkhianat. Bagi William, pengkhianatannya tidak apa-apa jika dibandingkan dengan kalian yang dikendalikan Radios. Bagi pula kerajaan Phileas dan Grancel, mereka mau mencabut sanksi kerajaan Cidoran dengan satu syarat, menurunkan tata raja Suarez. Tak lama kemudian muncullah Gladio, putra Julius. Di sisi lain, lihatkan Fran yang nampak kebingungan. Shisho, apa yang harus kita lakukan? Jika menggunakan terapi, ruangan ini akan terbakar. Dan aku juga takut akan banyak menimbulkan korban, terutama dua bangsawan yang baru saja kita selamatkan. Jika menggunakan elemen angin, pedang Varja terus menyerap sihir. Fran semakin bingung saat melihat secara tiba-tiba pedang Varja menghilang. Tanpa disadari, Fran menerima luka goresan pedang di baunya. Saat dipahami, pedang Varja tidak menghilang, melainkan bergerak dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya.
Bagi Shisho, skill SWOT Farja seharusnya itu sangat menguras mana. Seharusnya dia tidak bisa menggunakan skill itu lagi. Namun, Shisho kecolongan. Shisho lupa bahwa pedang Farja bisa menyerap mana. Bahkan dia sudah menggunakan serangan itu 5 kali. Jadi saat pedang Farja bersentuhan dengan Shisho, saat itu juga dia menyerap mana. Farja yang percaya diri akan kemenangannya, Farja meremehkan Fran, pergerakannya semakin lambat. Saat Shisho memikirkan cara mengatasi Farja, Shisho merasakan kekuatan misterius yang muncul dalam dirinya. Shisho bingung apa yang terjadi, padahal aku tidak melakukan apapun. Secara tiba-tiba, Shisho bersinar dan mengeluarkan aura hitam yang sangat pekat. Fran yang juga melihatnya, Fran juga panik. Bahkan Farja yang tadinya percaya diri, Farja mundur dan mulai berhati-hati saat menyadari kejadian ini adalah ulah dari Shisho. Jadi ketika Shisho menggabungkan energi, secara otomatis itu menimbulkan rasa takut kepada Shisho. Shisho ingat hal ini pernah terjadi saat di Pulau Langit. Namun ada perbedaan. Saat di Pulau Langit, Shisho bersinar biru. Namun saat ini Shisho bersinar warna hitam. Pemicunya adalah gabungan energi Shisho dan Fran yang meningkat secara bersamaan. Kekuatan ini aktif secara otomatis tanpa kehendak Shisho dan Fran. Jika Shisho melepaskan energinya saat ini, Shisho yakin akan terjadi malapetaka. Saat melihat Farja dan Fran, mereka seperti diam membeku. Namun kenyataannya, waktu melambat akibat efek dari kekuatan itu. Bisa dibilang lebih kuat dari Pastime Magic. Saat Shisho mati-matian mencari tahu koridor energi, Shisho mendengar suara yang sama persis saat Shisho yang baru dipanggil ke dunia ini. Dan kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.